Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danang, Skep SMKep selaku dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Dan di sini saya Dila Puspitarsari sebagai moderator yang akan menjelaskan mengenai atau memaparkan materi mengenai hipertensi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dila Puspitasari, yaitu saya sendiri, dengan NIM 210106043, dan ada juga Feby Febriandeni dengan NIM 210106059. Nah, pembahasan kali ini saya bersama teman saya ingin memaparkan materi mengenai, yaitu yang pertama definisi hipertensi, yang kedua klasifikasi hipertensi, yang ketiga etiologi hipertensi, yang keempat tanda dan gejala hipertensi, yang kelima patofisiologi hipertensi, yang keenam pemeriksaan penunjang hipertensi, yang ketujuh penata laksanaan hipertensi, yang kedelapan jenis penyakit hipertensi, yang kesembilan atau yang terakhir yaitu komplikasi hipertensi. Nah, definisi hipertensi itu sendiri menurut American Society of Hypertension atau ASH, hipertensi adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling terkait. WHO menyatakan hipertensi adalah peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 95 mmHg. JNC 7 berpendapat bahwa hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg dan hipertensi juga merupakan penyakit multifaktoral yang timbul karena interaksi berbagai faktor. Nah, dengan bertambahnya usia, tekanan darah juga akan meningkat. Setelah usia 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan akibat penimbunan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah lambat laun akan menyempit dan menjadi beku. Nah, klasifikasi hipertensi itu sendiri itu ada dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan penyebabnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial hipertensi yang menyebabkan tidak diketahui atau idiopatik, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau inaktivitas dan pola makan. Yang kedua, ada hipertensi sekunder hipertensi yang diketahui penyebabnya penyakit ginjal, dan kelainan hormonal atau pemakaian obat. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, hipertensi itu adalah hipertensi diastolik atau diastolic hypertension, hipertensi campuran atau sistol dan diastol yang meninggi, dan hipertensi sistolik atau isolation systolic hypertension. Nah, etiologi hipertensi itu sendiri, penyebab hipertensi itu ada dua. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial, yaitu merupakan 90% dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer, yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Yang kedua, ada hipertensi sekunder. Prevalensi hipertensi sekunder ini kurang dari 10%. Penyebab umum dari hipertensi sekunder adalah karena adanya penyakit lain yang mendasarinya, ataupun akibat dari penggunaan obat-obatan tertentu. Faktor pencetus terjadinya hipertensi sekunder yaitu penggunaan kontrasepsi oral, chorustation aorta, neurogenik, atau tumor otak 8 encephalitis, gangguan psikiatris, kehamilan, peningkatan volume intravaskuler, luka bakar, dan stres. Nah, tanda dan gejala hipertensi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada tanda tidak ada gejala dan gejala yang lazim. Tidak ada gejala ini yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksanya, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika
tekanan arteri tidak terukur. Nah, yang kedua ada gejala yang lazim. Nah, sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi seperti nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis. Nah, tanda gejala hipertensi berat atau menahun dan tidak terobati akan timbul gejala, yaitu ini menurut Nurarif, AHA, dan Hardi Kusuma tahun 2015, yaitu ada sakit kepala, terus lemas dan kelelahan, sesak nafas, gelisah, dan mual dan muntah. Selanjutnya, patofisiologi hipertensi. Patofisiologi terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologi penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACA yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang dibagi menjadi 6. Yang pertama, hitungan darah lengkap. Hitungan darah lengkap, pemeriksaan hemoglobin atau hemokrit untuk melihat vaksitas atau indikator faktor risiko seperti hipercoagulabilitas anemia. Yang kedua, kimia darah. Kimia darah dibagi menjadi 5, yaitu bun keratin, serum glukosa, kadar kolesterol, kadar serum aldosteron, studi tiroid, dan asam urat. Yang ketiga, elektrolit. Elektrolit dibagi menjadi 2, yaitu serum potasium atau kalium, yaitu hipoklemia menandakan adanya aldosteronisme atau efek samping dari terapi diuretik. Yang kedua, serum kalsium. Jika terdapat peningkatan akan berkontribusi pada hipertensi. Yang keempat, urin. Urin dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisa urin VMA, dan steroidi urin. Yang kelima, radiologi. Radiologi dibagi menjadi 2, intravenous filography atau AIV, dan röntgen toraks. Yang terakhir, EKG, yaitu menilai adanya hipertrofi mikrokolastrate, gangguan konduksi atau distremia. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Tujuan penata laksanaan pada klien dengan hipertensi adalah mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas penyerta dengan mencapai dan mempertahankan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg. Penata laksanaan hipertensi dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelaksanaan non-farmakologis. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, menjalani pola hidup yang sehat dapat menurunkan tekanan darah dan sangat bermanfaat dalam menurunkan risiko permasalahan kardiovaskular lainnya. Yang kedua, penata laksanaan farmakologis. Menurut Arif Mutakin 2009, obat-obat antihipertensi dapat dipakai sebagai obat tunggal atau dicampur dengan obat lain. Obat-obat ini diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu diuretik, simpatolik, penghambat adrenik alfa, penghambat neuron adrenergik, vasodilator arteriol yang bekerja langsung, dan antagonis angiotensin. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit hipertensi. Hipertensi pulmal, suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri paru-paru yang menyebabkan sesak nafas, pusing, dan pingsan pada saat melakukan aktivitas. Komplikasi hipertensi. Yang pertama, arteriosklerosis, yaitu hipertensi dapat menyebabkan pergeseran, penebalan, dan kekuatan pada pembuluh darah arteri sehingga memungkinkan untuk rusak. Efek selanjutnya dari kerusakan dari pembuluh darah arteri ini adalah gangguan sirkulasi darah
yang mengarah pada serangan jantung. Yang kedua, aneurisma atau pembuluh darah yang bengkak. Hipertensi yang tidak terkendali bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi tipis dan mengembang. Dan mengakibatkan aneurysma. Fungsi dari jantung adalah memompa darah dari seluruh tubuh. Apabila jantung memberikan tekanan yang lebih tinggi untuk mengalirkan darah, maka diperlukan kerja jantung yang lebih besar. Kondisi seperti ini akan menyebabkan otot jantung menjadi lebih tebal, tetapi jantung bekerja terlalu keras dalam waktu yang lama. Maka lama-kelamaan otot jantung akan mengalami kelelahan dan tidak mampu untuk bekerja menumpang secara optimal. Yang keempat, stroke. Pecahnya aneurisma di otak bisa disebabkan oleh stroke. Hipertensi yang tidak terkendali juga bisa menyebabkan penderitaan pembekuan darah di arteri karotis atau arteri di leher. Bekuan darah tersebut bisa menyebabkan stroke emboli bila memasuki otak. Yang kelima, gagal ginjal. Hipertensi yang tidak terkendali akan mempengaruhi arteri di ginjal. 6. Retinopatia cahaya di bagian belakang mata. Yang ketujuh, disfungsi ereksi. Ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan ereksi untuk melakukan penetrasi. Kondisi ini memang banyak ditemukan pada penderita dengan tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, dan mengkonsumsi obat antidepresan. Nomor 8, gangguan kognitif dan demensia gangguan daya pikir. Bisa mempengaruhi kesehatan otak, hasilnya akan muncul demensia atau pikun dan gangguan kognitif atau daya pikir. Penyebabnya hampir sama dengan yang terjadi pada retina mata, yaitu penyempitan arteri di beberapa bagian otak. Individu yang mengalami gangguan ini akan mengalami masalah dalam ingatan, perhitungan, berpikir, memutuskan sesuatu, memilih, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu hipertensi merupakan penyakit multifaktoral yang timbul karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya usia, tekanan darah juga akan meningkat. Dari studi literatur yang dilakukan terhadap beberapa jurnal, diketahui bahwa pola makan dengan pemilihan makanan yang kurang tepat sangat mempengaruhi atau terhadap penyakit hipertensi yang terjadi. Nah, pola makan yang dapat mengakibatkan hipertensi adalah sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium dan tinggi lemak. Selain pola makan, stres juga berpengaruh terhadap hipertensi. Stres dapat mengakibatkan tekanan darah naik. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka dapat mengakibatkan hipertensi. Nah, terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaan kepada dia. Nah, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.